Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan klik video ini. Semoga diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan bahagia selalu. Cerita yang saya bawakan adalah realita yang terjadi di kehidupan bermasyarakat dari belahan dunia. Bersumber dari beberapa media terpercaya yang saya rangkum dan saya padukan menjadi sebuah narasi cerita. Selamat mendengarkan. Mari on the way ke ceritanya. Cerita kali ini berasal dari Kota Tahu, Kediri. Kepolisian Kediri telah menetapkan seorang tersangka pelaku aksi penghilangan nyawa terhadap suatu keluarga di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, pada hari Selasa tanggal 3 Desember tahun 2024 lalu. Sebuah peristiwa tragis menimpa satu keluarga di Kecamatan Ngancar. Anggota keluarga tersebut terdiri dari Agus Komarudin, Christian Agustawirat Maja Putra, dan satu korban lagi bernama Samuel Putra Jordania, yang kini harus dirawat secara intensif karena keadaannya yang sedang kritis. Yusak Cahyo Utomo, 35 tahun, merupakan satu-satunya tersangka dan tertuduh atas pelaku keji tersebut. Dan betapa mengejutkan, ternyata pelaku merupakan adik kandung daripada Christina. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Apa motif pelaku nekat melakukan aksi keji tersebut? Dan bagaimana kronologi selengkapnya? Kasat Reskrim Polres Kediri, AKB Fauzi Pratama, menyampaikan bahwa Yusak menghilangkan nyawa keluarga kakaknya tersebut menggunakan sebuah martil yang diperkirakan memiliki berat sekitar 5 kg. Senjata ini dia bawa dalam tas ransel yang kemudian hari itu dia bergegas mendatangi rumah korban yang merupakan kakak kandungnya. Kala itu dia meminta temannya untuk mengantarkan dengan menggunakan sebuah sepeda motor. Jadi mereka datang secara berboncengan. Namun, pelaku sengaja turun sekitar jarak 500 meter sebelum sampai ke rumah sang korban. Selanjutnya pelaku berjalan kaki dan langsung saja melompati pagar, menuju pekarangan rumah korban, dan segera menuju arah dapur. Hal ini ia lakukan karena dia sudah paham betul bagaimana aktivitas keseharian sang kakak, yaitu seperti wanita pada umumnya. Ketika subuh, sudah dipastikan bahwa mereka tengah beraktivitas di dalam dapur. Di tengah pagi buta dan memecah kesunyian, tersangka yang datang dengan niat yang tidak baik segera menemukan kakaknya sambil menggedor-gedor pintu. Kemudian, sang kakak membuka pintu, lalu bertanya, "Pagi-pagi benar kamu ke sini. Ada apa?" Pelaku menjawab, "Berikan aku sejumlah uang. Aku sangat butuh uang itu sekarang juga. Cepat berikan aku. Aku gak bisa menunggu lama-lama." Karena merasa didesak, akhirnya sang kakak pun berkata, "Uang yang kamu pinjam dulu pun belum kamu kembalikan. Dan sekarang kamu memaksa untuk meminta lagi. Bagaimana aku bisa mendapatkannya di pagi hari? Aku tidak peduli. Pokoknya, sekarang kamu harus ngasih aku uang." Karena korban bersikeras menolak permintaan pelaku, akhirnya mereka berdua berdebat dan cekcok. Suara lantang bahkan terdengar jelas memecah kesunyian pagi. Menurut pengakuan pelaku, mereka sempat terlibat adu dorong tubuh, yang akhirnya berujung pada tindakan keji pelaku. Yusa nekat melakukan aksi penghilangan nyawa terhadap sang kakak, Christina, 38 tahun. Yang diketahui, alasan tersebut adalah dia sedang terlilit pinjaman sebesar 12 juta rupiah di salah satu koperasi di daerah Lampung. Pelaku juga menghilangkan nyawa sang kakak ipar, yaitu Agus Komarudin, 38 tahun, dan juga keponakannya, Christian Agusta Wirtmaja Putra, 9 tahun. Sementara sang putra bungsu, SBY, ditemukan dalam kondisi masih hidup walaupun mengalami beberapa luka. Kepala Unit Pidana Umum 1 Reskrim Polres Kediri, yaitu Indra Martiawan, menjelaskan tersangka memiliki utang sebesar 12 juta
di sebuah koperasi daerah Lamongan tersebut dan dia terdesak untuk segera harus melunasi pinjaman tersebut. Ia juga diketahui memiliki beberapa hutang sebesar 2 juta kepada kakaknya yang juga belum dibayar. Dari keterangan Pak Indra ternyata pelaku tidak memiliki pekerjaan dan juga beberapa asetnya sudah dijual. Karena beban hutang yang terus menumpuk, kemudian ia nekat melakukan kekasaran dan juga kekerasan terhadap keluarganya sendiri. Sebelumnya pelaku datang ke rumah kakaknya pada hari Minggu tanggal awal bulan di bulan Desember 2024 untuk meminjam uang. Namun permintaannya ditolak karena hutangnya lama belum juga dibayar. Kemudian atas pelaku tersebut, dia merasa sakit hati dan juga dendam. Karena merasa tidak dianggap sebagai keluarga, sebab ditolaknya pinjaman tersebut. Kemudian dia nekat merencanakan sebuah aksi keji, penghilangan nyawa. Ucap Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto. Insiden dimulai ketika pelaku menyerang Kristina yang sedang berada di dapur. Kemudian, karena terdengar keributan, maka kedua anak korban terbangun dan mencoba melarikan diri. Karena melihat kejadian tersebut, mereka ketakutan. Namun dengan gerak cepat, pelaku berhasil mengejar mereka dan melukai Christian hingga dia kehilangan nyawa. Dan juga melukai sang adik. Walau dalam keadaan terluka parah, S rupanya masih bisa bergerak dan merangkak ke arah tempat tidur. Namun pelaku tidak melanjutkan serangannya. Ia membiarkan S yang masih kecil dalam kondisi masih bernafas. Karena ia merasa iba, kata itu. Setelah memastikan ketiga korban lainnya tidak bernafas, pelaku kemudian mencoba menghilangkan jejak dengan cara menutupi tubuh kedua korbannya yang sudah berlumuran dengan cairan merah menggunakan pakaian. Dan setelah berhasil melakukan aksi keji tersebut, ia juga mengambil barang berharga seperti kamera CCTV, beberapa ponsel, dan juga 1 unit mobil sebelum akhirnya berhasil melarikan diri. Kemudian kamera CCTV dan palu yang dia gunakan sebagai alat penghilangan nyawa tersebut dibuang ke dalam sungai berantas. Bapak Bimo menyampaikan bahwa kondisi S saat ini menunjukkan perkembangan positif. Alhamdulillah, kondisinya semakin membaik, meski masih mengalami luka. Kemudian, untuk memastikan pemulihan tersebut secara psikologis, kami juga memberikan pendampingan khusus kepada korban. Di sini sempat terbaca bahwa keputusan pelaku untuk membiarkan S tetap hidup adalah mengenai sisi emosional pelaku di tengah tindakan yang keji. Ia masih punya sedikit rasa tidak tega. Saat ini Polres Kediri masih terus melakukan upaya penyidikan dan melengkapi beberapa berkas kasus. Setelah semua proses selesai, berkas akan segera diserahkan ke Kejaksaan Penuntut Umum untuk penelitian dan juga sidang lebih lanjut. Seperti beberapa fakta yang diketahui, Agus Komarudin ditemukan telah meninggal dunia bersama keluarganya oleh rekan sejawatnya sama guru pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekitar pukul 8.30. Agus pada hari sebelumnya minta izin untuk tidak masuk kerja. Namun, pada hari Kamis pagi, Agus yang biasa mengajar tidak juga menampakkan batang hidungnya di sekolah. Karena tak masuk dan tak bisa dihubungi. Akhirnya, sejumlah teman mendatangi kediaman Agus. Sungguh sangat mengherankan ketika mereka mendapati keadaan rumah Agus yang sangat sepi dan saat dicek, pintu rumah masih tertutup rapat. Dan tidak ada yang keluar ataupun menyahut panggilan. Karena merasa aneh, maka salah satu dari teman sejawatnya memutuskan untuk membuka jendela kamar. Kemudian, ia langsung terkejut ketika menemukan bercak cairan merah di atas kasur. Namun tidak ada yang berani masuk ke rumah tersebut. Kemudian kecurigaan tersebut semakin menjadi ketika mereka melihat pintu dapur terbuka dan kondisi dapur yang berantakan. Sontak mereka langsung memanggil warga sekitar dan juga aparat desa setempat. Dan selanjutnya mereka melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian. Petugas yang sigap segera melakukan pengejaran dan pelacakan atas kasus keji tersebut. Kemudian mereka berhasil menangkap seorang pelaku, yaitu Yusa. Dalam interogasinya, pelaku yang merasa dendam dan kecewa atas penolakan dari sang kakak untuk meminjam uang, kini harus menjadi satu-satunya tersangka dengan tuntutan hukuman yang sangat berat.
Pria pengangguran ini juga dipastikan terbuang dari keluarga besarnya, karena pihak keluarga kompak tidak akan menerima kembali Yusa jikalau nanti selesai melakukan masa tahanan. Semua keluarga menolak dengan keras. Ditemui di dalam rumahnya Bapak Marsudi 28 tahun, sepupu korban. Ia berkata, Yusa harus dihukum secara berat, secara adil. Kami menyerahkan semuanya kepada petugas kepolisian. Kami merasa sangat kecewa dan sakit hati atas apa yang dilakukan oleh pelaku. Entah apa yang ia pikirkan, dikit-dikit uang. Tapi dia cuma nganggur, nggak mau cari pekerjaan. Kelontang-kelantung sana sini. Kami itu keluarga dekat dari kecil, sudah dibesarkan oleh keluarga lain. Ada beberapa keluarga kami di luar daerah, seperti daerah Bangsongan, Kayen, Pandantoyo, dan juga Ngancar. Dia itu jarang sekali main ke sini, tapi hanya beberapa kali saja main ke sini kalau ada perlunya, misalnya minta uang atau masalah lain. Pak Prianto, kakak dari korban, mengatakan bahwa pihak keluarga meminta pelaku dihukum secara maksimal, kalau bisa hukuman mati. Dengan perbuatan yang sangat membuat keluarga besar terluka, karena bagaimanapun ada korban yang masih sangat kecil, berhak untuk hidup. Sekarang malah dia tega menghilangkan nyawa keluarga dari kakaknya sendiri. Mau disebut saudara macam apa? Kami sudah kehabisan kata-kata, Pak. Apalagi sebentar lagi mendekati perayaan Natal. Seharusnya kami bersuka cita, berkumpul bersama keluarga besar. Malah terjadi hal demikian, ucapnya sambil menangis. Sebuah fakta terungkap bahwa ternyata pelaku merupakan residivis dan ia mantan pelaku penjamretan. Bahkan, ia sempat dihadiahi dengan hadiah tembakan timah panah karena mencoba melawan dan melarikan diri ketika hendak ditangkap. Mari sejenak kita berdoa semoga para korban diampuni segala dosa dan juga diberikan surga di sisi Tuhan. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini. Tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.